Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Insyaallah ini edisi saya yang ketujuh. Biasanya kita dapat kiriman melalui tahajud call yang diteruskan. Hari ini alhamdulillah masih tetap akhlak mulia, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini saya dikirim istiqomah ini orangnya. Alhamdulillah, suratnya yang saat ini dikirim ada Al-Maidah surat kelima ayat nomor 2. Kita lihat. Nah, kita sudah siapkan. Seperti biasanya kita akan baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca bersama-sama atau mendengarkan mendapatkan pahala kebaikan, mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan, sehat semuanya, dan yang sakit mudah-mudahan diangkat sakitnya hingga sehat kembali, kemudian bisa beramal soleh untuk mendapatkan sebuah ketakwaan yang kita idam-idamkan hingga kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi walasyahrul haram walasyahrul haram walal hadya walal qalaida wala amin wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Seperti biasanya kita akan memberikan sebuah semangat ulasan untuk yang belum mahir membaca Al-Quran. Artinya yang masih bersama-sama nanti belajar, tapi yang sudah mahir mohon kesabarannya. Nah, ini yang belum bisa membaca Al-Quran, kita beri sebuah motivasi bahwa kita nggak perlu takut. Membaca Al-Quran itu mudah sekali, ya, dengan kita terus melatih. Yang pertama kita ada niat dulu, ya, kita
ta'awudz, basmalah, kita niatkan, terus kita membaca Al-Quran. Nah, tentunya sebelumnya itu kan huruf hijaiyah itu sudah dikuasai. Nah, untuk bisa cepat itu huruf hijaiyah sudah kita sering ucapkan, kemudian kita sudah tahu, kemudian makhrajnya kita latih. Ini pengucapan makhraj ya, supaya tidak salah, karena makhraj yang salah itu bisa merubah arti, jadi bahaya juga. Seperti H, nanti H itu harus dilatih, dal, nah itu pengucapannya bisa dibedakan ya, mana yang dari dada, H itu keluarnya dari dada, terus H itu dari tenggorokan sini. Nah, yang lainnya mungkin nanti kita sambil jalan akan kita singgung sedikit-sedikit. Nah, ini kita coba. Tadi kita sudah lihat bahwa yang edisi-edisi lalu kalau ada tanda alis begini kita harus panjangkan ya. Kaidah-kaidahnya mudah sekali. Nanti ini kalau kita terus ikuti, nggak lama kita sudah insya Allah sudah bisa membaca. Namun dalam membaca itu perlu dibimbing oleh ustadz yang sudah bisa, atau oleh teman yang sudah bisa, atau bisa juga sekarang eranya sudah digital, mungkin bisa melalui murotal itu didengarkan kemudian diikuti ya. Tapi kalau bisa ya belajar bersama-sama. Nah, ayyuhal ini ada tasjid, itu harus ditekan hal. Nah, ini juga gitu. Ya ayyuhal. Nah, ladzi ini ada mat ya, satu ayunan. Nah, amanu ini ada mat juga yang ditambahkan satu harokat atau satu ayunan. Amanu la ayunan ya. Misalnya tuhillu ada tasjid, tuhillu sya'a. Nah, ini ada mat yang harus dipanjangkan. Pengucapan shin di sini sama sin itu harus dibedakan, sama shot, nah itu harus dibedakan. Jadi shin ini nggak usah takut-takut, jadi keluarkan udaranya melalui mulut itu agak banyak. Kalau orang Jawa seperti gusah ayam, ya. La tuhillu sya'a. Nah, ini panjang. Irallahi wala dipanjangkan satu ayunan. Walash, ini enggak dipanjangkan, ini ada tasjid di atas shin, di tasjid depannya, sehingga ini perlu ditekan. Ada tasjid tekan. Walasyahrol ada sukun ya, ini mati. Walasyahrol haroma walal had. Nah, ini kolkolah, jadi dipantulkan. Kolkolah itu ada pada huruf-huruf ba, to, dal ini. Nah, ba, do, ba, to, dal, jim. Nah, ini maka kita harus memantulkan ya. Walal ditekan. Kola, lah ini ada tanda-tanda mat alis, mat seperti alis begini harus dipanjangkan 3 sampai 6. Ida wala, ini lamnya ini panjang. Kemudian nah ini alif ini juga dipanjangkan, ini panjang, alif dipanjangkan. Kemudian kalau ketemu yang di tasdid itu bisa panjang sekuat nafas kita.
Dan mim dan nun apabila ada di tasdid begini itu didengungkan, ditahan, artinya pengucapannya ditahan. Wala mimnya ditahan, min kalau wakof. Kalau kalau dilanjutkan itu ini matnya satu ayunan, minal bait. Nah, ini langsung ditekan di lam. Bait. Nah, baital harom ya. Nah, yabtaghuna fadlam mir rabbihim waridwana ya. Ini tadi bak. Nah, tadi kan baju di toko. Nah, itu kan kaidahnya untuk kolkolah namanya. Ba kita ketemu kalau di sukun ya dipantulkan yabe sampai mantulnya mantap ini. Yabe taguna fadlam ini harus nggak boleh ada mantul itu nggak boleh. Ini harus bersih. Fad kita seperti mengucapkan do itu tebal. Dari fad dia di mulut ini seolah-olah banyak angin yang ditahan. Fad lam langsung di sini ada guna, ada di fatlam, nah didengung fatlam. Nah ini hukumnya nun ketemu ro itu idgham. Mirrob, nah, nunnya nggak perlu nunnya ini dilebur, jadi nunnya dilebur. Kalau kita melihat hukum-hukumnya ya. Nah, itu tadi idgham bilaguna. Karena idgham bilaguna itu nun gitu ketemu lam atau ro. Itu tadi kan ketemu ro. Ya, huruf nun mati ya atau tanwin. Nah, tanwin itu ada yang sama dengan itu, bertemu dengan salah satu dari dua huruf ini. Nah, dari dua huruf ini maka idgham bila guna. Kalau idgham biguna itu ini ya nun mim waw, itu apabila nun sukun atau tanwin tadi ketemu. Nah, kembali lagi ya, jadi kita kembali lagi sebentar. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, sudah kita dari sini tadi, kemudian kita lanjutkan, kita cropping sampai habis ini ya. Nah, ini tadi kan kita bahas juga kolkolah ini ya. Ya, nah, tagu fatlam ini ada idgham mir rabbihim waridwana. Nah, ini kalau wakof itu artinya berhenti, itu enggak usah dibaca waridwanan. Kalau seperti ini itu cukup waridwana ya. Jadi itu kaidah aturannya. Nah, wa idza halaltum ini halal. Wa idza kita panjangkan satu ayunan. Wa idza
halaltum fasto. Nah, ini kalau tidak ketemu, maaf, ini huruf fastodu, ini huruf hidup. Nah, maka ya ini hati-hati, short sama sin sama shin. Fasto du. Nah, wala ini satu ayunan. Wala tajriman. Nah, ini hukum didengungkan. Mannakum. Didengung mannakum ini guna. Syana'a ini diayun. Nu kaumin. Nah ini idhar. Jadi kaumin, karena ini ada tanwin ketemu alif harus dijelas. Jadi jangan kaumin, itu salah, nanti itu mendengung. Jadi kaumin, nah yang mendengung ini siapa? Ini. Nah di sini ini nun ketemu short itu ikhfa. Ikhfa itu artinya bacaannya nunnya ini dengung. Ikhfa itu sendiri samar sebenarnya, tapi dalam kaidah aturannya didengungkan sampai dua harokaat dan masuk kepada huruf yang di depannya. Jadi ancang-ancang soddu. Nah ini diayun dukum anil masjidil. Nah, ini masjidil haram. Kalau mau wakaf di sini ya, nanti diulangi lagi anil dari sini. Nah ini pengulangan itu memang ada ilmunya sebenarnya. Untuk ini kita harus suku kata lah, kalau di bahasa Indonesia itu harus diulang pada suku kata yang benar. Nah ini makanya didampingi seorang ustadz, mungkin nanti bisa lebih baik. Anil masjidil haro, ini didengung. Haromian, nah ini ikhfa didengungkan. Anta tadu. Nah perhatikan ini ada mim, ini harus berhenti. Lihat hukum apa namanya, kalau aturan hukum tajwidnya. Nah, ini bukan di sini. Kita lihat di sini, barangkali ada hukum tajwidnya. Ini kalau kita lihat keterangan tanda wakof itu kan nanti akan kita jumpai setiap bacaan itu. Lam tidak boleh berhenti, jim boleh berhenti, mim harus berhenti. Kita tadi kan kita tadi nih mim harus berhenti, makanya ini kaidahnya. Nah sebaiknya berhenti. Ini ada tanda ini sob tam. Tapi gini, terus ini ada yang penting, yang paling kita utamakan itu ya, nanti ini ada, ini jangan sampai ditabrak ya, karena memang lebih baik, bukan lebih baik, itu memang harus diberhentikan. Tapi saya pernah melihat ada yang terus, karena mereka sudah mahir artinya ya, wallahu alam, kita nggak bisa menilai teman. Ini kita ada tajwid yang harus kita pelajari, kita ikuti dulu. Nah terus ada seperti ini, ada segitiga, nanti itu kita jumpai, itu harus salah satu berhenti.
Kita kembali lagi aja ya. Nah, kita kembali lagi kepada Al-Qur'annya. Jadi dari mana tadi? Nah, kita ansoddukum ini Masjidil Haram. Nah, kita sudah sesi yang terakhir. Nanti kita lihat, kita cropping. Nah, ini wa ta'awanu, kita panjangkan asad wayunan alal birri wattaqwa ini ada qalqalah, sudah ada tasdid qalqalah, kita pantulkan wattaqwa, ini ada tanda, mungkin kita nggak apa-apa wakaf di sini, nggak apa-apa, pokoknya kita supaya mempermudah, terus kita langsung nggak usah ngulang, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, ini ada qalqalah lagi ya, wattaqullah, ini innallah, guna nun ditasdid ya, nun atau mim, in ditahan bacaannya, innallaha syadidul iqab. Nah, ini diakhiri oleh qalqalah. Demikian singkat saja, jadi nggak perlu kita takut untuk membaca Al-Quran ya. Nah, untuk membaca Al-Quran kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena mudah, karena ya kan kaidahnya itu aja. Nah, kita lihat sekarang surat Al-Maidah. Al-Maidah tadi ya, ayat nomor 2. Ini ya, kita lihat artinya, kita baca sekarang. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, diseru ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya, diseru. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qolaid ya, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, maka mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan. Kita lihat tafsirnya. Ayat berikut berisi hukum-hukum Allah berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, yakni segala amalan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Kita ulangi lagi tadi. Seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya seperti Ka'bah,
Safa, Marwah. Jangan engkau melanggarnya dengan berburu ketika dalam keadaan ihram, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan pula engkau melanggar kehormatannya dengan berperang pada bulan itu, kecuali untuk membela diri ketika diserang. Jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan-hewan itu disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin. Qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikorbankan dan dihadiahkan. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi dan keridhaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya. Akan tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu apabila kamu mau. Jangan sampai kebencian sebagian kamu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dan mengunjungi Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka dengan cara membunuh mereka atau melakukan kejahatan kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, karena sungguh Allah sangat berat siksaannya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Tetap ini substansinya, siksaan Allah sangat pedih, menyerukan pada ketakwaan. Kaum musyrikin menghalangi pelaksanaan umroh. Ini substansinya. Jadi kita lihat di sini sudah kita baca bersama-sama, ya, bahkan sudah dibaca dengan jelas tafsirnya. Maka kita sudah mendekati akhir. Ya, apabila ada kurang berkenan atau ada kurang sempurnanya, mohon dimaafkan dan disempurnakan. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.